Pemirsa, kita lanjutkan ke informasi lainnya. Militer Rusia terus mengintensifkan serangan menggunakan sistem roket peluncur ganda di beberapa titik strategis dengan manuver carousel artileri. Informasi selengkapnya terangkum dalam Flash News pagi ini. Militer Rusia dilaporkan terus mengintensifkan serangan menggunakan sistem roket peluncur ganda GRAD di beberapa titik strategis dengan manuver carousel artileri untuk mengelabui deteksi lawan. Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan awak MLRS GRAD dari grup pasukan Barat dan Tengah beraksi. Sementara grup pasukan Timur juga melaporkan keberhasilan sistem pertahanan udara dalam menghalau ancaman udara. Di sektor lain, unit tempur kini dilaporkan mulai bergerak mendekati wilayah Dnepropetrovsk untuk mengganggu rotasi pasukan Ukraina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan optimistis terkait masa depan konflik Rusia-Ukraina. Meski tensi antara kedua negara masih sangat tinggi, Trump yakin kesepakatan damai kini semakin dekat. Trump mengakui bahwa kebencian mendalam antara Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden Vladimir Putin menjadi hambatan terbesar. Pada putaran pembicaraan berikutnya yang dijadwalkan pada 1 Februari, dua sosok kunci Amerika Serikat, utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner, dipastikan absen dari meja perundingan putaran. Presiden Vladimir Putin memberikan sinyal kuat terhadap dominasi Moskow di benua Afrika. Rusia semakin agresif menjalin kemitraan strategis. Moskow telah menandatangani perjanjian militer dengan lebih dari 40 negara Afrika. Paket bantuan ini mencakup pasokan senjata canggih hingga sistem pertahanan udara. Langkah Moskow ini dinilai banyak pihak sebagai strategi untuk menantang pengaruh Barat di Afrika. KTT Rusia Afrika ketiga yang dijadwalkan pada tahun ini pun diprediksi akan menjadi penentu arah aliansi keamanan baru di benua tersebut. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, secara resmi menyatakan kesiapan Teheran untuk kembali ke meja perundingan terkait program nuklirnya. Namun, dalam konferensi pers di Ankara bersama Menlu Turki Hakan Fidan, Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak akan tunduk pada intimidasi pihak manapun. Araghchi menyatakan bahwa Republik Islam Iran siap membuka dialog serius mengenai program nuklir mereka. Meski demikian, Teheran memberikan syarat tegas, negosiasi harus dilakukan dari posisi yang setara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja mengkonfirmasi pengiriman armada tempur besar-besaran ke wilayah Timur Tengah. Dalam pertemuan kabinet yang berlangsung di Washington, D.C., Menteri Perang Pete Hegseth menyampaikan posisi terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran. Hegseth menyatakan bahwa saat ini Iran memiliki seluruh opsi yang diperlukan untuk segera mencapai kesepakatan baru terkait program nuklirnya. Pernyataan keras ini menyusul instruksi Presiden Donald Trump yang memerintahkan pengerahan armada kapal besar atau Massive Armada ke perairan Timur Tengah. Pemirsa, Angkatan Udara Afrika Selatan atau SAAF merayakan hari jadinya yang ke-106 dengan menggelar parade militer spektakuler di Pretoria. Langit ibu kota Pretoria dihiasi oleh atraksi udara memukau saat Angkatan Udara Afrika Selatan menggelar Prestige Parade tahunnya. Perayaan ini menandai lebih dari 1 abad pengabdian SAAF sejak didirikan pada 1 Februari 1920 silam. Kepala SAAF Letnan Jenderal Wisman Simo Mambo menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi tentara Afrika Selatan saat ini semakin kompleks dan ruang udara nasional Afrika Selatan menghadapi ancaman pelanggaran yang terus-menerus terjadi. Sejarah SAAF kini genap berusia 106 tahun dan mengukuhkan posisinya sebagai salah satu angkatan udara tertua yang tetap siaga menjaga stabilitas kawasan di ujung selatan benua Afrika.
age in a few days from today. Setelah 2 tahun terhenti akibat konflik yang meluluh lantakan wilayah tersebut, ombak di pantai Gaza kini kembali menyambut warganya. Deburan ombak Mediteria kini telah lagi tenggelam oleh suara ledakan. Para penggemar renang di Gaza mulai kembali ke pesisir untuk menghidupkan kembali hobi mereka. Bagi warga Gaza, laut adalah satu-satunya pelarian di tengah puing-puing kota yang menanti rekonstruksi. Dan air laut menjadi sarana penyembuhan trauma yang paling efektif bagi warga Gaza. Aktivitas ini bertepatan dengan dimulainya fase kedua rencana Trump. Utusan Amerika Serikat Steve Witkoff mengonfirmasi peralihan menuju pelucutan senjata dan pembentukan pemerintahan teknokrat guna untuk memulai konstruksi besar-besaran. Meski jalan menuju pemulihan total masih panjang, bagi para perenang setiap keriuhan di air telah menjadi simbol kemenangan atas keputusan mereka. Pemirsa, keindahan visual tertangkap kamera di wilayah utara Rusia pada awal Januari 2026. Informasi selengkapnya terangkum dalam Jendela Dunia pagi ini. Pemandangan luar biasa, layaknya film fiksi ilmiah, baru-baru ini mengguncang warga di Saint Petersburg dan wilayah Leningrad, Rusia. Langit malam yang biasanya gelap gulita, tiba-tiba dihiasi oleh pilar-pilar cahaya raksasa yang menjulang tinggi secara vertikal dari permukaan tanah. Banyak warga setempat yang menyebutnya sebagai keajaiban alam di tengah musim dingin yang ekstrim. Keindahan visual yang memukau ini tertangkap kamera di wilayah utara Rusia pada awal Januari 2026. Dalam video amatir yang beredar luas di media sosial, setiap lampu jalan seolah-olah memancarkan berkas cahaya laser berwarna-warni yang menembus langit malam di atas Saint Petersburg. Meski terlihat misterius, para ahli menjelaskan bahwa ini adalah murni fenomena optik atmosfer. Rio de Janeiro kembali membuktikan diri sebagai magnet dunia. Menginjak awal tahun 2026 ini, kota menakjubkan tersebut merayakan rekor pariwisata tertinggi sepanjang sejarah. Sepanjang tahun 2025 lalu, Rio berhasil menarik 12,5 juta pengunjung. Angka ini didominasi oleh 10,5 juta wisatawan domestik, sementara kunjungan internasional melonjak drastis hingga 44,8%. Bukan sekadar angka, lonjakan ini menyuntikkan dana lebih dari 5,2 miliar dolar AS ke ekonomi lokal. Dan pantai Copacabana pun tetap menjadi tempat peristirahatan favorit bagi mereka yang memburu matahari. Dari dataran tinggi Mongolia, sebuah pemandangan luar biasa tersaji saat ratusan unta Baktria berkumpul untuk merayakan Hari Unta Nasional yang pertama kalinya. Bertajuk Matahari Lebih Dekat di Punggung Unta, festival megah selama 2 hari ini memadati Provinsi Dundagovi, Mongolia Selatan. Bukan sekadar hewan ternak, unta-unta ini tampil sebagai bintang utama dalam perayaan nasional yang baru saja ditetapkan oleh Presiden Uhnagiin Khurelsukh. Kemeriahan pecah saat lebih dari 700 unta dan 240 peternak dari 15 provinsi unjuk kebolehan. Mulai dari pertandingan polo unta yang gesit, hingga uji ketangkasan menembak dari atas punuk, membuktikan ikatan kuat antara manusia dan unta yang terkenal dengan panggilan kapal padang pasir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.